Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Ahmad Akmal. NIM 3 digit terakhir aku 136. Aku dari Universitas Diponegoro tahun angkatan 2025. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini aku akan melanjutkan fundamental C++ yang ke part 11. Sebelumnya kan part 10 kita bahas tentang apa ya? Array dan variabel dan semacamnya. Nah, sekarang kita langsung bahas tentang ini if else, logika boolean, dan lain-lain. Sebelum itu, aku menjelasin sih apa tujuan dari video ini. Yang pertama adalah menjelaskan bahasa pemrograman C++. Yang kedua, membuat program percabangan berdasarkan kondisi. Yang ketiga, mengelola error tanpa panik serta mampu mendiagnosa masalah yang terjadi pada program. Oke, tentu saja tidak jauh-jauh dari error. Nah, selanjutnya adalah daftar isi. Ntar daftar isi yang kita bahas itu ada if else dan logika boolean. Yang kedua, looping for, terus while, selanjutnya do while, and yang terakhir adalah iterasi array. Oke, yang nomor 3, latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Yang keempat, perbedaan parameter by copy dan by reference. Yang keenam adalah prototype fungsi dengan contoh. Yang keenam adalah pemisahan berkas. Seperti .hpp dan .cpp ini sama halnya dengan C++ ya. Jadi dia udah satu kesatuan sama C++. And the last one yang terakhir adalah program modular sederhana. So kita lanjut yang nomor 1 di sini ada if else dan logika boolean. Di mana itu adalah percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Rantai if else mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara tipe boolean menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Nah, konsep utamanya itu adalah setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Jadi, misal di sini ada if else, if sampai else seperti itu. Jadi dia satu kesatuan dalam blok. Else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Dimana misal if terus bawahnya else. Seperti itu juga boleh. Atau selanjutnya adalah ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di dalam variabel. Oke, nah ini adalah contoh kode. If sampai else itu adalah satu kesatuan. Misalnya di sini adalah skor. Skornya lebih dari 90, dia akan menampilkan angka huruf A di mana bila skornya kecuali jika itu skornya lebih dari 75 tapi kurang dari 90, dia akan B. Tapi kalau misal dia lebih dari 60 tapi dia kurang dari 75, dia akan C. Tapi kalau misal dia kurang dari 60, itu adalah D. Ini adalah boolean. Dimana boolean lulus ini adalah termasuknya variabel. Nah, boolean itu kan uh, ini ya false and or true ya. Misal di sini dia lebih dari 60, maka dia statusnya tidak atau ya. Kalau dia lebih dari 60 berarti dia ya. Seperti itu. Yang kedua adalah looping for atau while, do while, dan iterasi array. Di mana loop memungkinkan eksekusi berulang. For, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda. Namun, semuanya dapat digunakan untuk meneruskan array. Konsep utamanya yaitu adalah for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui nilainya ya. Terus kalau misal while memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Terus yang selanjutnya adalah do while, menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi minimal sekali jalan. Dalam kurung buka tutup. Yang terakhir adalah index array, diakses kondisi. Nah, seperti ini di dalam jenis loop. Nah, yang kedua adalah ini contoh kodenya. Ini adalah for loop. Seperti ini. Yang kedua adalah while loop. Jadi mana dia while, dia akan berulang sampai dia kondisinya salah.
Oke, ini yang sama, ini sama ini sama. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian, di mana dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan percetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Nah, yang pertama adalah nilai rata-rata. Input jumlah nilai n terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan nilai dan tambahan ke total. Rata-rata dihitung dengan total dibagi n. Misal totalnya 80, n-nya ini jumlah nilainya. Misal di sini ada 80 peserta, di sini 1, ya udah dibagi aja. Itu. Ini yang kode ini ya, perkodean. Nah, ini dia. Dia akan dibagi. Ini adalah pembagian seperti itu. Rata-ratanya adalah total n bagi n. Nah, seperti itu. Jadi rata-ratanya akan tampil di sini. Karena dia totalnya ada sini x. Seperti itu. Dia akan masuk ke sini. Oke, selanjutnya adalah tabel perkalian. Itu adalah dua loop bersarang tabel NN, di mana loop luar menentukan faktor pertama. Loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Itu dipakai supaya kolom rapi. Ini adalah tabel perkalian. Tentunya dia ada n ya, sampai biar dia selesai. Jadi misal kita sudah terdefinisi semua angka yang kita masukkan, jadi dia akan n selesai. Kalau misalnya dia tidak ada ini, dia tidak akan selesai, kemudian program akan error. Selanjutnya adalah cara fungsi ini ya, perbedaan parameter. Yang keempat, by copy and by reference, di mana cara fungsi menerima parameter memenuhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar salinan, yaitu by copy, tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi atau by reference langsung memodifikasi variabel asli. Nah, konsep utamanya itu adalah void tambah copy int a menerima salinan sehingga a hanya variabel lokal. Selanjutnya kedua adalah void tambah ref int n a menerima referensi operator n memastikan a menunjuk ke variabel memanggil. Selanjutnya gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Contoh programnya seperti ini. Nah, ini kan dia di sini, ini ya, by copy ya. Di sini juga dia ini dia referensi. Jadi dia ada n-nya di sini. Terus di sini main utamanya adalah misal nilainya adalah 5. Coba copy 5. Nah, dia akan di dalam sini, dia akan masuk ke dalam sini setelah pas by copy. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini prototipe mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Itu tentang prototipe fungsi dengan contoh. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah, konsep utamanya itu adalah prototipe. Biasanya ditempatkan di bagian atas atau header. Diimplementasikan dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Yang kedua adalah pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Jadi kondisi ini tuh compiler harus mengetahui. Bila mana dia tidak mengetahui, maka dia tidak akan bisa untuk mendeklarasikan prototipe fungsi ini. Contoh kodenya seperti ini. Nah, ini adalah prototipe int kali int a sama int b, Soalnya implementasi. Nah, ini diimplementasikan di return. Terus kemudian adalah dipanggil itu fungsinya ke dalam sini. Dia akan diproses. Kemudian dia akan dikali. Seperti itu. Tadi akan ada hasil
4 kali 5, 20. Oke, selanjutnya adalah pemisah .hpp dan .cpp, di mana header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi membuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi ulang. Konsep utama adalah header. HPP adalah berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. File implementasi yaitu adalah .cpp membuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Itu seperti halnya ada pagar include, header, .hpp, dan membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Contoh implementasi nyata pada pasangan 06 fungsi prototype ini 06 nomor ini ya, deklarasi dan definisi kali serta program ke-7. Ntar aku ada programnya, kita coba implementasikan. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah program modular. Program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Yaitu alur programnya adalah main menampilkan atau memanggil tampil menu kurung tutup kurung buka untuk menampilkan pilihan. Yang kedua adalah pengguna memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Yang ketiga, main memanggil fungsi aritmatika sesuai menu. Yang keempat adalah jika pilihan tidak ada, tampil pesan error. Seperti itu. Ini contoh program modular sederhananya ya. Nah, dia ada ininya. Ada menampilkan, ada out yang keluar. Seperti itu. Misal menampilkan masukkan angka. Terus kita input. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah teori tentang ini. If else, logika boolean, looping for, while, do while, dan iterasi array. Terus ada juga nilai rata-rata, by copy and by reference, terus function atau fungsi, .hpp dan .cpp, serta modular sederhana. Oke, kita langsung menuju ke VS Code untuk programnya guys. Kita sudah masuk ke VS Code-nya program Python. Kita akan melihat di mana ini bekerja if else. Oke. Ini kan di sini ketika skornya adalah dia lebih dari 90, maka dia akan grade. Oke, kita kasih skorku misal 95. Jadi dia lulus A grade-nya. Tapi kalau misal skor temanku berapa? 53. Dia tidak lulus, maka grade-nya ada D. Seperti itu. Jadi program yang dimaksud block pada if else pada ini dimana nah ini itu ya ini if sampai else. Jadi susunannya itu if else bukan if else if bukan if else if, bukan. Jadi kalau misal if itu kan kecuali jika seperti itu. Maka kayak apabila maka seperti itu. Nah, ini for while atau loop. Dimana kalau misal for D-nya ada angka 1 sampai 5. Jadi akan mengulang angka itu sampai habis. Sampai 5. Kalau misal while loop itu dimana sama halnya dia juga seperti itu. Terus kalau do live sama dia. Dia beda ini aja, beda sintaks. Jadinya adalah rata-rata. Misal kita kasih jumlah nilainya adalah 80. Nilai kedua adalah 60, 20. Oh bentar, ini dia sampai ke N kebanyakan.
Langsung aja misal ya jumlahnya itu ada 2. Nilai ke-1 adalah 80, nilai kedua 90. Nah, rata-ratanya 85. Seperti itu. Jadi ini ditambahkan. Jadi yang bisa dijelaskan tadi di bagian ini. Nah, dia akan dibagi. Ini ya. Jadi misal dia nilai KN-nya seperti ini, sama. Dia akan dibagi, jumlah ini dijumlahkan dulu, terus habis itu dibagi 2. Jadi dia sampai ke N, berarti tidak terhingga ya. INTN, karena di sini dia tidak dijelaskan N-nya berapa. Seperti itu. Terus di sininya ke sini. Oke, selanjutnya adalah tabel perkalian. Kita langsung running aja. Tabel perkalian di sini tampilan tabel perkaliannya kita kasih 8. Nah, di sini dia ada 8 tabel seperti itu. Jadi 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini dia enggak ya. Enggak, di sini dia adalah ya emang 8 kali 8. Dia panjangnya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bukan ini sama ini bukan, bukan ini sama ini bukan. Sebenarnya bukan kayak gitu. Tapi yang dihitung adalah row dan barisnya seperti itu. Sorry, row baris sama ininya urutannya. Oke, selanjutnya adalah parameter copy atau reference. Di mana? Nah, program itu dia akan menjelaskan. Setelah pas, by copy 5. Ini. Setelah pas, by reference 15. Jadi di sini. Misal di sininya kita kasih angka 10. Otomatis di sininya juga 20. Seperti itu. Kita save. Selanjutnya adalah fungsi prototype. Nah, ini kan tadi udah dijelasin ya di dalam fungsi prototype. Di mana konsep utamanya adalah biasanya ditempatkan di bagian atas header. Ini ada contoh programnya. Nah, ininya nih. Dia interkoneksi ke prototype underscore prototype.hpp seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu adalah modular. Ini modular nih. Menu menampilkan pada memilih opsi 2 angka. Nah, ini tampilan menunya seperti ini. Disebut adalah modular. Oke, selanjutnya adalah inheritance. Inheritance. Apa sih inheritance? Ini sebenarnya nanti tambahan aja. Nah, inheritance itu seperti ini guys. Misal dia adalah di mainnya adalah Budi say wolf. Itu adalah dia mengatakan adalah serigala. Budi makes a sound. Jadi di sini dia akan mengatakan adalah memakai speaker. Terus say wolf. Oke, kita sudah membahas program VS Code mulai dari yang nomor 1 yaitu if else, yang kedua adalah loop for while, do, terus yang ketiga adalah latihan rata-rata, yang keempat adalah latihan tabel perkalian, yang kelima adalah parameter copy reference, yang keenam adalah fungsi prototype, yang ketujuh adalah program modular, itu include.hpp, begitu juga yang keenam include.hpp, terakhir and the last yaitu adalah inheritance. Seperti itu. So, video kita sampai di sini aja. And see you guys. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.